Bapak selaku pengamat hukum atau tentang hukum ini, bagaimana menurut Bapak tentang penghentian sementara penempatan pekerja migran Indonesia dalam keputusan Menteri Ketenagakerjaan nomor 151 tahun 2020 yang baru saja diresmikan kemarin pada tanggal 1 Oktober 2019? Oh iya, berkenaan tentang penghentian sementara penempatan P3NI, tentu itu sudah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Itu adanya di pasal 3 karena kementerian itu jadi bisa menghentikan untuk penempatan tenaga kerja ke luar negeri. Itu ada pasalnya, seperti contoh itu berkenaan tentang keamanan, terus tentang hak asasi manusia juga, karena keluarlah, karena kita tahu sampai hari ini bahwa dunia itu menghadapi wabah corona. Jadi kementerian itu juga memutuskan itu atas dasar untuk dari WHO, pertimbangan dari instansi-instansi terkait. Nah, tetapi kan dalam penghentian ini tentu berdampak sendiri kepada P3NI, dan begitu juga yang mana ada PNI sudah turun visa, contohnya seperti itu. Nah, tentu ada pasal-pasal juga dari pasal Undang-Undang Penempatan dan Perlindungan, itu di pasal 84 itu kan jelas setiap pejabat itu yang menahan pemberangkatan jika sudah memenuhi persyaratan pasal 70, yaitu seperti visa, PK, paspor, dan lain-lain seperti itu. Tentu pejabat tidak bisa menahan, karena menahan satu pemberangkatan pun pejabat bisa dipidanakan. Nah, itu ancamannya pun tidak main-main, sampai 5 tahun. Nah, di undang-undang juga bahwa PJTK itu wajib memberangkatkan P3NI kalau sudah memenuhi persyaratan seperti visa, paspor, dan perjanjian kerja. Nah, tentu di situ kita lihat bertentangan dengan aturan kementerian yang dikeluarkan nomor 151 tahun 2020 tentang penghentian sementara penempatan tenaga kerja luar negeri. Nah, di situ ada tertulis bahwa jika P3NI itu sudah mendapatkan visa ataupun tiket, mulai berlakunya peraturan menteri itu masih bisa diberangkatkan. Nah, pertanyaan kita, nah ini kan kalau kita sepakat, saya sepakat bahwa itu patut dihentikan. Misalkan anak belum paspor, baru mau bikin ID, itu saya sepakat untuk diberhentikan, untuk dihentikan sifatnya sementara. Nah, tetapi bagaimana PNI ini yang sudah visanya turun dan sudah juga persyaratan lain KKN itu sudah diurusi, ternyata sampai hari ini PNI itu tidak bisa diberangkatkan. Nah, inilah menjadi satu pertimbangan oleh kementerian. Kalau kita paham bahwa ada negara-negara yang tidak menerima tentang PNI di negara penempatan, contohnya seperti Malaysia, kalau nggak salah juga saya di Singapura. Nah, di sana juga kalau seandainya PNI masuk ke negara Hong Kong dan ke negara Taiwan, itu mereka itu dikarantina selama 2 minggu di sana. Nah, ini kan menjadi suatu pertimbangan untuk kementerian ataupun BP2MI, ya kan, menjadi pertimbangan agar anak-anak yang sudah turun visa ini bisa ditempatkan ke luar negeri. Karena apa? Visa di sana pun ada batasnya. Nah, kalau sekarang visa-visa yang sudah dapat, sudah keluar, itu kalau nggak salah saya ada masa batas waktunya 3 bulan kalau nggak salah saya. Nah, ini kalau visanya mati, kan kasihan si PNI. Kenapa? Kecuali negara penempatan itu ditutup, itu yes, oke, kita pun tidak minta bahan pertimbangan ataupun kebijaksanaan dari pihak menteri ataupun BP2MI. Nah, kan ada negara-negara yang tidak ditutup. Karena apa? Undang-undang juga melarang
sekiranya negara penempatan itu ditutup, terus P3MI menempatkan, itu bisa dipidanakan P3MI-nya kalau negara penempatan itu ditutup. Nah, ini kan negara penempatan ada yang membuka, tapi sampai di sana di karantina. Nah, tentu ini ada pertimbangan dan kebijaksanaan dari pihak kepemerintahan, khususnya Kementerian Tenaga Kerja dan BP2MI, agar tenaga kerja yang sudah mempunyai visa ini itu bisa diberangkatkan ke luar negeri, yang mana negara penempatan itu tidak menutup untuk pekerja asing bekerja di sana. Begitu kira-kira. Jadi untuk berkaitan dengan penghentian sementara penempatan pekerja migran ini yang barusan juga yang dikeluarkan tanggal 18 Maret 2020 ini, Bapak bagaimana selaku pelaku juga pengamat hukum untuk hal seperti ini, setuju atau enggak? Iya, kalau kita itu kan di situ ada beberapa poin, ya kan, ada beberapa poin. Saya lihat di surat keputusan menghentikan penempatan sementara itu kan dari kementerian juga sudah diskusi dengan instansi terkait. Nah, di situ ada tadi yang saya ulangi lagi bahwa jika mulai berlakunya keputusan ini, jika ada visa, ya kan, dan tiket seperti itu, anak bisa ditempatkan. Nah, mungkin dari sini saya juga memohon kepada pemerintah, khususnya Kementerian Tenaga Kerja dan BP2MI, untuk meninjau ulang kembali peraturan menteri ini agar supaya anak-anak yang sudah mendapatkan visa itu untuk bisa ditempatkan ke luar negeri, di mana negara tujuan itu tidak menutup untuk mendatangkan pekerja asing. Dan mudah-mudahan walaupun di sana dikarantina, mudah-mudahan dari pihak penempatan negara tujuan tidak membebankan biaya kepada pekerja asing. Nah, disitulah perlu ini dikaji ulang oleh pihak kementerian agar P3MI ini pun tidak main-main. Bahwa P3MI ini berdampak besar sekali, karena pun tidak main-main bahwa devisa negara dari P3MI itu per tahun itu bisa ratusan triliun, termasuk bisa jadi 5 besar pendapatan devisa negara dari remiten yang P3MI. Jadi bukan sedikit. Nah, gitu. Jadi juga ini menjadi bahan pertimbangan. Memang kita sekarang ini bahwa ekonomi tentu kita tahu bukan hanya Indonesia tetapi juga luar negeri mengalami kemerosotan. Nah, dari itu juga perlulah ini jadi bahan pertimbangan dari pihak menteri ataupun BP2MI, sekali lagi, yang mana anak-anak yang sudah mendapatkan visa kerja untuk bisa diterbangkan atau dipekerjakan ke luar negeri. Dan saya sepakat juga bahwa anak-anak yang baru itu nggak dibenarkan, misal mau ID, baru paspor, itu jangan dulu, karena orang-orang ini yang sudah visa kan sudah lama menunggu di BE, kasihan juga akhirnya demikian. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini didengar oleh Bu Menteri dan BP2. Ini permohonan dari P3 ini. Kenapa? Saya ini banyak dipertanyakan oleh teman-teman. Ya kan, dasar hukumnya apa? Tadi saya sampaikan dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Pasal 32. Bahwa di situ pemerintah bisa menghentikan atas dasar tadi ada keamanan, ya keamanan artinya perlindungan untuk warga negara Indonesia dan juga hak asasi perlindungan juga seperti itu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih ya. Oke.